Baik, tahapan terakhir dalam set eksperimen ini kita harus melakukan set data analisis. Nah, set data analisis ini sangat penting sebenarnya, atau sebenarnya ini juga bisa diabaikan, tapi nanti akan membuat kesulitan ketika kita harus menganalisis data mana yang ingin Anda report di dalam penelitian Anda akan pilih. Jadi tidak semua data akan ditampilkan. Ini sangat penting. Nah, set data ini tujuannya adalah untuk memilah dari eksperimen yang kita dapatkan, kan kita ada sekumpulan data. Ada reaction time, ada correct answer, ada kelompoknya, dan sebagainya. Maka kita ingin memilih nih data mana saja yang akan kita. Nah, di sini kita contoh misalnya, eh, kita akan mencoba save setelah tadi kita melakukan running, save this data to server. Maka ketika kita balik lagi ke eksperimen yang tadi, kita sudah melakukan running data, kita clear here to analyze data you have saved. Jadi ini bisa dilakukan terakhir atau di awal, tapi kita akan coba lakukan dari awal supaya kita langsung memilah. Nah, kita akan contoh yang tadi, kolom 1, data yang akan ditampilkan oleh setiap responden nantinya akan bentuknya seperti ini. Kolom 1 berisi tentang nama eksperimennya atau nama stimulusnya. Kita kan sudah menggunakan stimulus-stimulus yang tadi sudah kita buat di dalam tabel. Hijau kanan berarti dia satu posisi, kalau dispose berarti hijau kiri, harusnya hijau itu ada di kanan, tapi dirubah kiri, saya kasih kodenya dispose. Jadi ingat tabel yang tadi, kalau Anda lupa, Anda bisa setel lagi yang tadi ada di tabel, bagian tabel di video keberapa. Lalu di sini ada kolom ketiga. Ini berkaitan dengan rumus yang kita gunakan untuk di-save. Ini itu statusnya. 1 itu benar, 2 itu salah. 1 itu benar, 2 itu salah. 3 apa dong? 3 itu yang tadi kita skip 20 detik nggak ada reaksi. 20 detik tidak ada reaksi. Itu artinya 3 ya. Jadi 1 benar, 2 salah, 3 itu skip. Nah, kolom 4 itu berisi tentang reaction time. Sedangkan kolom kelima itu berisi tentang blok apa yang dialami oleh responden. Jadi ini biasanya yang standar ada di dalam sebuah penelitian. Nah, kita harus men-set gitu ya. Dia bertanya kepada kita, which column has dependent variable? Jadi kalau kita lihat dependent variable-nya apa sih? Kan pasti di dalam penelitian kita waktu reaksi yang digunakan sebagai dependent variable. Oke. Berarti kita hitung kolom 1, 2, 3, 4 ini sebagai kolom dependent variable. Lalu successful trial mau diikutin nggak? Dia sukses atau enggak? Oke, kita ikutin aja deh. Kita masukkan kalau dia sukses, tidak sukses sebagai dependent variable juga. Which column has status correct sama dengan 1? Nah, di mana sih kolom menyatakan bahwa statusnya benar atau salah? Itu ada di kolom 3 ya. Jadi kolom 3 ini 1 benar, 2 salah, 3 itu tidak miss ya. Nah, di sini which column has status kita masukkan 1, kolom 3, kita masukkan 3. Which value is correct? If not 1, Anda boleh nambahin, tapi karena kita sama dengan 1, kita biar aja. Ada nggak grouping variabel? Ya, saya menggunakan grouping variabel di sini. Yang pertama adalah grouping tentang kolom di sini, post dan dispose, gitu ya. Groupingnya itu kelompoknya, stimulusnya kalau satu posisi dan dispose, dan itu hanya ada di kolom 2. Kolom 2 ya. Kecuali nanti Anda menggunakan kolom lain ya untuk melakukan penelitian Anda bisa tambahkan. Kolom block information di sini adalah kolom kelima. Kita isi 5 information. Which block to include? Default is all, tapi Anda ingin masukkan kolom tugas saja misalnya yang Anda ingin analisis, karena di sini hanya tugas ya kita tulis. Mau ada exclude data yang ekstrim nggak? Ini boleh Anda lakukan. Tidak juga nggak masalah. Tapi dalam penelitian biasanya yang paling standar itu kalau datanya lebih dari 3 standar deviasi responnya dia, misalnya dia asal-asalan, kita ingin buang data yang asal-asalan, ya kita masukkan ini. Ya. Kalau tidak, jadi masalah juga sebenarnya. Jadi, tapi saya mau clear-nya nanti deh di belakang, boleh.
tapi lebih susah. Misalnya saya sih biasanya menyarankan Anda gunain data ekstrim, kita buang dari responden ini. Lalu kita masukkan plot item, ini eh, bisa dipisah kalau nanti kita punya datanya lebih banyak. Setelah ini kita bisa apply analitiknya, nanti akan keluar di sini contohnya ya. Jadi ini data yang terlalu cepat nih ya. Tadi saya asal-asalan, jadi datanya memang teridentifikasi terlalu cepat, lebih dari 3 standar deviasi, itu jadinya bermasalah. Ini respon dari setiap trial, ini digambarkan karena cuma baru ada satu responden. Lalu di sini bisa melihat respon dispose dan respon pause gitu ya. Ada error rate-nya juga ada berapa persen yang satu posisi, karena ini datanya asal-asalan, mungkin kita tidak bisa bahas banyak ya. Jadi kita apply the analysis to all files stored here. Nanti bisa digunakan. Oke. Nah, sudah selesai. Jadi ketika Anda sudah mengeset analisis data, bagian eksperimennya sudah selesai nih. Tinggal kita membuat eksperimen ini menjadi online di video selanjutnya.